Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih iPhone 14 versus iPhone 13 Pro. iPhone 14 memang seri di atasnya 13 series. Tapi kalau kita sandingkan atau kita bandingkan dengan seri Pro-nya di 13 series, yaitu iPhone 13 Pro, mana sih yang lebih mending dan layak untuk kita beli? Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Selalu jadi hal yang paling membingungkan antara seri terbaru tapi base modelnya dibandingkan dengan seri sebelumnya tapi pro modelnya. Selalu jadi kebingungan untuk teman-teman mungkin yang lagi pengen beli iPhone. Nah, saat ini akan gue bahas iPhone 14 dibandingkan atau diversuskan dengan iPhone 13 Pro. Karena kita tahu iPhone 13 series ini, serinya ini tuh di bawahnya seri 14. Ya iyalah, terlihat dari angka 13 dan 14. Dimana iPhone 13 series itu jauh lebih dirilis lebih awal ketimbang si iPhone 14 series ini. Tapi apakah iPhone 14 basic atau 14 model lebih layak dibeli kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro? Oke, gue akan sebutkan mulai dari spesifikasi terlebih dahulu. iPhone 14 model ini atau 14 base model adalah lanjutan generasi dari iPhone 13 sebelumnya. Dan tentunya base model selalu memiliki varian warna yang cukup lengkap dibandingkan dengan Pro model. iPhone 14 memiliki varian warna blue, purple, yellow, midnight, starlight, dan tentunya product red. Total varian warnanya ada 6 warna. Cukup banyak sekali untuk varian base model. Tapi kalau iPhone 13 Pro, cukup lumayan banyak meskipun nggak sebanyak base model. Adanya Alpine Green, Gold, Silver, lalu adanya Graphite, dan tentunya warna paling ikonik di lini 13 Pro series, Sierra Blue. Hanya berbeda satu varian warna aja ya. iPhone 13 Pro memiliki 5 varian warna dan iPhone 14 memiliki 6 varian warna. Ya, kalian bisa sesuaikan dengan warna kesukaan masing-masing. Dari display, sama-sama sudah menggunakan Super Retina XDR display, di mana ukurannya juga sama-sama di 6,1 inch. Tetapi sayangnya karena ini iPhone 14 basic atau iPhone 14 base model, tidak adanya fitur ProMotion atau 120Hz refresh rate, yang dimana fitur tersebut hadir di iPhone 13 Pro. Sayang sekali ya, padahal secara spesifikasi data hampir sama semua, tapi 13 Pro unggul ketimbang iPhone 14. Nah, ini yang paling bikin bingung. Gue juga pribadi juga bingung sih, karena sama-sama menggunakan chipset A15 Bionic. Core CPU-nya sama, GPU core-nya juga sama, dan neural engine-nya juga sama. Jadi bisa kita asumsikan secara performance chipset, untuk chipset ya, kedua ini sama ya, tidak ada yang diunggulkan satu sama lainnya. Tapi ya selalu seperti itu Apple, membedakannya dari fitur. Meskipun chipsetnya sama, kedepannya biasanya fitur yang kebagian iPhone 14, 13 Pro bisa aja nggak kebagian fitur terbaru. Bisa aja, dikarenakan history Apple tuh selalu seperti itu. Apalagi ini udah mau mendekati Worldwide Developer Conference, di mana akan diperkenalkan juga operating system Apple yang terbaru, yaitu iOS 18. Lalu untuk desain body berbeda ya. iPhone 14 ini masih menggunakan aluminium atau aluminum with glass back, berbeda dengan iPhone 13 Pro yang sudah menggunakan stainless steel dengan tekstur matte glass back. Selalu berbedanya di situ sih. Stainless steel itu untuk Pro model. Sama-sama masih menggunakan USB Lightning juga kedua iPhone tersebut. Sama-sama juga sudah mendukung fitur 5G untuk koneksi secara jaringannya. Tetapi sayangnya untuk storage iPhone 14 tidak ada varian 1 TB karena 1 TB hadir di 13 Pro. Jadi urutannya 128GB, 256GB, 512GB. Nah, kalau 1 TB 13 Pro ada varian, tapi iPhone 14 tidak ada varian 1 TB. Memori RAM-nya, nah ini lucu nih. Memori RAM-nya sama-sama dibekali 6GB memori RAM, baik iPhone 14 dan iPhone 13 Pro. Tapi sayang untuk kapasitas baterai, iPhone 14 lebih unggul ketimbang 13 Pro karena iPhone 14 memiliki 3279 mAh kapasitas baterainya, berbanding terbalik dengan iPhone 13 Pro yang hanya memiliki kapasitas 3095 mAh. Patut jadi pertimbangan sih, meskipun beda dikit untuk kapasitas baterai. Lalu kita bahas ke spesifikasi kamera. Nah, ini cukup lucu juga karena kedua iPhone ini sama-sama dibekali spesifikasi 12 megapiksel. Tetapi bedanya iPhone 14 hanya memiliki dua lensa kamera, di mana wide kamera serta ultra wide kamera saja. Tidak adanya fitur telefoto karena fitur telefoto adanya di Pro model, yaitu iPhone 13 Pro, baik main kamera, ultra wide kamera serta telefoto kamera. Jadi tentu saja zoom option optikalnya itu
itu iPhone 14 hanya memiliki 2 aja, 0,5 dan 1 kali. Kalau iPhone 13 ada 3, 0,5, 1 kali serta 3 kali. Secara spesifikasi kameranya hampir mirip, hanya saja iPhone 14 tidak memiliki Apple Pro RAW, makro fotografi, dan Night Mode Portrait. iPhone 13 Pro memiliki fitur tersebut, jadi patut jadi pertimbangan tuh buat teman-teman. Lanjut, untuk spesifikasi video recording, kedua ini sama-sama mendukung 4K hingga 60 fps. Sama-sama adanya Cinematic Mode juga, tapi kali ini 13 Pro tidak memiliki fitur ini. Ya, Action Mode. iPhone 14 ada fitur Action Mode, 13 Pro nggak ada fitur Action Mode. Tapi iPhone 14 tidak memiliki fitur ProRes video recording serta makro videografi. Nah, bingung kan? Karena cara spesifikasi ini saling menguntungkan tapi ada yang dirugikan. Lanjut, untuk spesifikasi kamera depannya. Nah, kamera depan ini sama-sama dibekali dengan spesifikasi 12 megapiksel. Secara keseluruhan, spesifikasinya hampir sama dan mirip. Hanya saja iPhone 14 diunggulkan adanya Photogenic Engine dan iPhone 13 Pro memiliki ProRes video untuk kamera depan, di mana iPhone 14 nggak ada pilihan tersebut atau tidak ada fitur tersebut. Di atas kertas, secara spesifikasi kamera bener-bener sangat membingungkan antara 13 Pro dengan iPhone 14 base model ini, karena menurut gua satu sama lainnya ini sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Memang sangat bingung antara iPhone 14 dan 13 Pro ketika kita ingin membeli iPhone ini. Tapi jawaban dari gue pribadi, mana yang mending dibeli, keduanya sama-sama layak dibeli. Catatannya itu dulu yang perlu kita garis bawahin. Kalau mending dibeli yang mana, gue sih prefer iPhone 14. Meskipun Pro model sangat diunggulkan dengan adanya 3 kamera sekaligus, tapi rasanya kalau nggak powerful juga, ya sangat disayangkan. Ya lu makanya juga nggak bener-bener membutuhkan 3 kamera gitu kan. Dalam arti di sini konteksnya kebutuhannya. Kalau lu butuh 3 kamera, silakan 13 Pro. Tapi kalau lu nggak butuh-butuh banget, rasanya mendingan iPhone 14. Karena meskipun ada kekurangan iPhone 14, tapi memiliki fitur yang lebih unggul daripada iPhone 13 Pro. Jadi jawabannya, kalau dari gue pribadi, mendingan iPhone 14 yang dibeli. Tapi ada satu poin lagi, yaitu budgeting. Kalau budgetnya hanya cukup di 13 Pro, jangan memaksakan beli iPhone 14. Jadi cukup di 13 Pro aja dengan fitur yang bisa kalian maksimalkan. Tetapi kalau kalian memiliki budget yang cukup untuk membeli iPhone 14 basic atau base model ini, ya silakan aja beli langsung iPhone 14. Karena rekomendasi dari gue pun, gue sih lebih memilih iPhone 14 ya, karena tadi kita bisa lihat sendiri di atas kertas spesifikasi sama-sama ada keuntungan dan ada kekurangan. Dan hasil foto juga meskipun berbeda objek foto, kalian bisa lihat sendiri tadi. Hasil kamera meskipun iPhone 14 basic model aja, tapi bukan berarti dia kalah sama Pro modelnya iPhone 13 Pro. Itu kenapa gue menyarankan mending iPhone 14. Tapi gue juga memberikan saran nggak perlu untuk dipaksakan membeli iPhone 14 base model ketika budgetnya cukup di 13 Pro. Karena secara spesifikasi 13 Pro juga cukup bisa ikut bersaing sama iPhone 14. Begitu ya. Jadi tetap balik ke kalian masing-masing, tapi gue udah kasih tahu jawabannya dari video ini. Jawabannya yang mending iPhone 14. Oke? Gue harap dengan adanya video kali ini kalian nggak perlu bingung lagi atau gundah gulana yang sampai nggak tidur-tidur mikirin antara iPhone 14 dan 13 Pro. Jadi saran gue semoga bisa membuat kalian juga yakin untuk memilih dan membeli iPhone yang mana antara iPhone 14 dan 13 Pro. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.